Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niko Mangindah Budiartini, NIM 2411101034, nomor absen 25 dari kelas BKA semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis ujian tengah semester mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Iwayan Eka Paramarta SPD MPD. Baik, izin untuk share screen materi. Baik, langsung saja ke penjelasan materi, yaitu yang pertama, saya melakukan penyusunan dataset. Nah, langkah yang pertama saya lakukan adalah menyusun dataset ini menggunakan Microsoft Excel, kemudian disimpan dalam format CSV agar bisa dianalisis nantinya di aplikasi JAPS yang akan saya gunakan untuk analisis data. Nah, dataset terdiri dari 90 observasi, yaitu data hasil belajar siswa yang merupakan kombinasi dari tiga metode pembelajaran, yaitu A1, A2, dan A3, serta dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap kombinasi memiliki 15 responden, sehingga datanya seimbang dan terdistribusi normal. Variabel yang digunakan adalah ID, metode, gender, dan skor, atau nilai hasil belajar. Nah, dari hasil, nah kemudian lanjut ke statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif di JAPS diperoleh nilai median, min, dan standar deviasi untuk setiap kelompok. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata skor meningkat dari metode A1 ke A3, baik pada laki-laki maupun perempuan. Siswa perempuan lebih memiliki nilai lebih tinggi daripada metode A2. Kemudian, nilai standar deviasi berkisar antara 7 hingga 8, artinya sebaran data cukup stabil. Dengan demikian, dataset yang saya buat sudah layak untuk dilanjutkan ke tahap uji berikutnya. Nah, berikutnya adalah hasil uji normalitas. Saya melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk test untuk setiap kelompok data. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok memiliki p-value lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi data dan distribusi normal. Kemudian lanjut ke hasil Kiki plot. Dari grafik Kiki plot, titik-titik data juga mengikuti garis diagonal yang menegaskan bahwa distribusi normal. Jadi, eh, normalitas terpenuhi dan data dapat dilanjutkan untuk diuji homogenitas varians. Nah, di uji homogenitas varian ini, saya melakukan menggunakan Leaf test, di mana hasilnya menunjukkan bahwa nilai F sebesar 0,262 dengan p-value 0,933. Karena nilai P lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan varians antar kelompok. Jadi dengan demikian, uji homogenitas varians terpenuhi dan analisis dapat dilanjutkan ke tahap two-way ANOVA. Selanjutnya adalah analisis two-way ANOVA. Analisis utama dalam penelitian ini adalah two-way ANOVA yang digunakan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran atau jenis kelamin, serta apakah ada interaksi antara keduanya terhadap hasil belajar siswa. Hasil two-way ANOVA menunjukkan bahwa Nah, hasil dari two-way ANOVA menunjukkan bahwa efek utama metode pembelajaran signifikan dengan nilai F 2,84 sama dengan 10,393 dengan p-value lebih besar 0,01. Artinya ada perbedaan hasil belajar yang nyata antara metode A1, A2, dan A3. Efek efek utama jenis kelamin tidak signifikan. Ini berarti tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian, efek interaksi antara metode dan jenis kelamin juga tidak signifikan dengan P 0,208. Artinya, pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar berlaku sama untuk laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya adalah uji lanjutan atau post hoc test. Nah, untuk melihat
Lebih detail lagi, perbedaan antara metode, saya menggunakan uji lanjut yaitu Turkey HSD. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara metode A1 dan A2. Kemudian ada perbedaan sangat sangat signifikan antara metode A1 dan A3 dan tidak ada perbedaan signifikan antara metode A2 dan A3. Jadi, metode A3 menghasilkan skor hasil belajar paling tinggi, diikuti oleh A2, dan A1 menjadi yang paling rendah. Nah, kemudian dari grafik plot interaksi atau grafik garis ini, garis antara laki-laki dan perempuan tidak saling berpotongan. Hal ini memperkuat hasil bahwa tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan jenis kelamin. Baik, lanjut ke kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa data yang dibuat berdistribusi normal dan homogen. Metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan jenis kelamin, dan metode A3 terbukti paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian ada pun rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis ini, saya merekomendasikan agar pendidik menerapkan metode pembelajaran yang serupa dengan A3 karena terbukti lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Untuk penelitian berikutnya, bisa ditambahkan faktor lain seperti motivasi belajar atau lingkungan kelas agar analisis menjadi lebih komprehensif. Kemudian di sini saya juga mencantumkan lampiran kode dan data. Nah, lampiran kode sudah saya cantumkan screenshot dari JET sebelumnya sesuai dengan hasil analisis di atas tadi. Kemudian cara pembuatan data ini juga sudah saya susun dengan format tabel Excel seperti yang sudah saya sertakan di Word. Kemudian ada alat analisis, ada reproduksi analisis, dan ketersediaan data. Nah, data yang saya buat di Excel sudah saya masukkan ke Google Drive yang nantinya bisa dicek oleh Bapak dosen di drive yang sudah saya cantumkan. Nah, sekian presentasi hasil ujian tengah semester statistika inferensial yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Padma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.